Selamat pagi anak-anak semuanya, kembali lagi dengan saya di materi komputer akuntansi ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan diri dulu, kita mendekatkan diri dulu kepada Yang Maha Kuasa, dan silahkan mempersiapkan apa yang diperlukan. Nah, oleh karena itu, pertama mari kita melakukan doa bersama yang kalian pimpin sendiri di rumah masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan selalu. Amin. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya untuk materi kita. Minggu lalu kita sudah menginputkan transaksi terkait dengan menginputkan data awal ya untuk PT Gesti Smart. Nah, untuk kegiatan pembelajaran minggu ini kita akan memasukkan transaksi. Oke, kemarin ada beberapa data yang masih salah dari kalian ketika input data awal transaksi PT Gesti Smart, tapi insya Allah saya yakin kalian semuanya sudah menonton video saya dan sudah memperbaiki kesalahannya ya, karena khususnya seperti link account, terus jenis type atau type accountnya kayak gitu, ketika kalian salah atau tidak memasukkan terminnya, maka itu nanti juga akan berlangsung ketika kalian memasukkan atau input transaksi gitu. Oke, kita lanjutkan saja ya. Untuk itu kita mulai dengan membuka aplikasi Mayapnya. Seperti biasa, silahkan kalian buka untuk Mayap Accounting versi 18 ed kalian. Selanjutnya kita klik open. Kalian cari tugas kalian yang kemarin ya. Kemarin kalian menyimpannya di mana? Oke. Nah, ini saya akan mencari di mana kemarin saya save materi. Nah, oke ya. Sudah ketemu. Nah, kalau gitu kita langsung oke saja. Nah, seperti ini nanti tampilan awalnya. Jadi kemarin kita sudah input data awal ya. Oke, ini sudah terisi semuanya. Mulai dari poin 1 terkait dengan accounting information-nya sampai kita melakukan list atau kartu persediaannya sampai dengan inventory card yang dimiliki sama perusahaan. Oke ya. Oke. Nah, anak-anak, kalau misalnya kita sudah, maka kalian juga harus membaca terkait dengan transaksi. Nah, di sini ada sekitar 26 transaksi dan sekitar 5 sampai 6 transaksi penyesuaian. Jadi hati-hati ketika kalian akan memasukkan transaksi tersebut. Oke. Kita mulai saja untuk transaksi yang pertama dari PT Gesti Smart ya. Oke, di sini ada transaksi bukti pengeluaran kas dengan nomor buktinya BKK 121 yang dibayarkan kepada PT Gesti Smart Pemalang sebesar 4.500.000. Oke ya. Nah, untuk transaksi pertama ini karena dia sifatnya adalah mengeluarkan uang kas dan tidak berhubungan untuk membayar hutang, berarti apa? Analisis kita adalah kita buka menu banking kayak kalau kita klik spend money. Ingat, ketika kita mengeluarkan uang atau menerima uang yang tidak berhubungan dengan pembayaran utang ataupun pelunasan piutang, maka kita harus memasukkannya ke menu banking, spend money atau receive money. Spend money itu adalah menu yang digunakan untuk transaksi pengeluaran uang kas, sedangkan receive money adalah menu yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang kas. Oke. Berarti karena tadi ada pembayaran gaji karyawan pada bulan November yang dibayarkan oleh perusahaan tanggal 1 Desember, maka kita kliknya banking spend money. Oke. Nah,
Seperti ini anak tampilannya. Nah, langkah awal kalian di sini tentukan atau pastikan bahwa pay from account-nya adalah cash in bank. Oke ya. Dan jangan lupa di sini ada tax eksklusif, silahkan kalian hilangkan centangnya. Nah, ketika kalian di sini tercentang, maka pajak di sini nanti akan aktif ya. Tapi kalau misalnya ini dihilangkan, maka di sini juga itu tidak akan berkaitan sama pajaknya gitu. Jadi nominal yang akan kita bayarkan itu tidak serta atau tidak diakui sebagai pajak sekalian kayak gitu. Tapi kalau kita centang maka akan diakui itu uang gaji plus pajak itu ya. Jadi hati-hati, silahkan kita uncentang aja. Oke. Kalau sudah, kita masukkan nomor ceknya ya. Oke, nomor ceknya berapa? Oke, kita lihat untuk nomor ceknya di sini. Oke, nomor ceknya adalah CP 12001. Oke, kita masukkan CP 12001. Oke, kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 1 bulan 12 tahun 2011. Nilai amount-nya yaitu sebesar nominal yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu 4.500.000. Oke. Nah, di sini silahkan kalian ketikkan sesuai dengan keterangan di sini, pembayaran gaji karyawan bulan November. Atau bisa juga kayak gini aja, gaji karyawan bulan November 2011. Oke, bisa seperti ini. Atau membayar gaji karyawan bulan November 2011 juga sangat boleh. Oke, nah kalau sudah, coba kita Ctrl R, maka dia akan seperti ini. Hanya ada menu yang ada di kredit saja, yaitu sebesar 4.500.000 pada akun cash in bank. Karena kita menggunakan sistem ini ya, antara debit dan kredit adalah harus balance, maka kita harus menentukan akun yang sebelah debit itu apa. Tuh, karena kita membayar gaji, berarti yang kita lihat adalah apa? Oke, karena kita membayar gaji bulan November ya, bukan bulan Desember, berarti yang kita lihat adalah akun hutang. Nah, kalian lihat adakah akun hutang di sini yang berkaitan dengan beban atau hutang beban? Ada nggak kira-kira? Nah, ini ya, ada expense payable. Nah, kita klik 4.500.000. Nah, sebelum kita record, silahkan kalian kontrol alt terlebih dahulu. Nah, yang tadi awalnya hanya ada akun cash in bank di sebelah kredit, sekarang sudah muncul akun expense payable di sebelah debit. Berarti sudah seimbang ya, antara debit dan kredit sudah balance, yaitu expense payable di sebelah debit 4.500.000 dan cash in bank sebelah kredit sebesar 4.500.000. Oke, kalau sudah benar, lalu kita record. Nah, pastikan out of balance di sini adalah 0. Oke ya, silahkan kita record. Oke, kita sudah inputkan transaksi yang pertama, yaitu pembayaran gaji karyawan tanggal 1 Desember. Oke ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke transaksi yang kedua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk dokumen transaksi kedua, ini ada bukti transaksi atau dokumen transaksi voucher kas kecil, di mana menurut kebijakan PT Gisti Smart kemarin, jika ada transaksi yang nominalnya di bawah 1 juta, maka harus menggunakan dana kas kecil sebagai uang yang dikeluarkan, gitu ya. Berarti kita harus melakukan pencatatan. Nah, sebelum melakukan pencatatan, silakan kalian lihat terlebih dahulu di bagian kebijakan accountingnya terkait dengan pengeluaran uang kas kemarin pakai sistem interest atau sistem fluktuasi. Oke, ingat-ingat ya. Nah, ini bagian kebijakan akuntansi pengeluaran kas. Untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil
dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Karena dia menggunakan sistem fluktuasi berarti harus kita catat itu ya, karena kalau sistem fluktuasi adalah setiap kali terjadi transaksi harus kita catat. Beda lagi kalau metodenya pakai metode dana impres atau dana tetap, maka kita mencatatnya setiap kali diadakan pengisian kembali. Oke ya, karena ini sudah ditentukan menggunakan sistem fluktuasi atau dana tidak tetap. Ini dana tidak tetap ya, berarti harus kita catat setiap terjadinya transaksi pengeluaran kas kecil. Oke, kita lihat tadi transaksi yang kedua. Transaksi pertama, oke ya. Nah, ini transaksi yang kedua. Oke anak-anak, transaksi yang kedua yaitu voucher kas kecil. Nah, di sini ditujukan kepada percetakan buletin yang berakhir dengan sinyal pelangi nomor 21 Pemalang dengan jumlah pengeluaran sebesar 725.000 untuk pembuatan brosur perusahaan iklan. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus mencatatnya. Oke ya, di account record journal entry. Nah, kita masukkan untuk bukti transaksinya yaitu F12.1. Oke, tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 2 Desember tahun 2011, ingat 2011 ya, bukan 2021. Dan untuk memonya adalah pembuatan brosur. Untuk iklan. Oke, berarti bedanya kalau tadi di spend money kita mengeluarkan uang, sudah hanya satu akun saja yang kita masukkan ya, karena sudah ditentukan untuk akun cash in bank-nya. Tapi kalau di record journal entry kita harus memasukkan dua akunnya. Oke, berarti kalau pembuatan brosur untuk iklan menggunakan dana kas kecil, ya, berarti gimana? Ya, kita masukkan jurnalnya. Yang pertama pasti di sebelah debit adalah beban iklan. Kita cari beban, pasti kodenya adalah 6. Kita cari beban iklan yaitu advertising expense. Oke, kita enter, debitnya berapa? 725.000. Oke. Nah, di sebelah kredit, karena kita menggunakan dana kas kecil ya, V12.1 ini, secara otomatis kita harus mengakui bahwa petty cash kita berkurang sebelah kredit, jangan debit lagi ya, sebesar berapa? 725.000. Oke. Kalau sudah, pastikan out of balance-nya di sini sudah 0, dan sebelum kita record, kita cek dulu dengan Ctrl R. Advertising expense pada petty cash sebesar 725.000. Oke ya. Oke. Kalau sudah, silahkan di record. Oke, transaksi kedua sudah selesai. Sekarang kita coba masuk ke transaksi yang ketiga. Nah, untuk transaksi yang ketiga, ternyata di sini ada transaksi bukti penerimaan kas dengan kode BKM 12.1 yang diterima di Rama Elektronik sebesar 159 juta sekian untuk pelunasan faktur F11.12 ya. Nah, berarti seperti ini, ada penerimaan uang kas yang berasal dari pembayaran piutang atau pelunasan piutang. Nah, kalau ada pelunasan piutang seperti ini, yang perlu kita langkah-langkah untuk menginputkannya adalah kita kembali lagi. Oke, kita cancel ya, karena kita sudah selesai menggunakan record journal entry. Oke, ingat, karena kita mempunyai penerimaan uang kas dari pelunasan piutang, berarti yang harus kita cek bukan banking lagi, bukan receive money, tetapi sales
baru kita klik receive payment. Oke ya, ketika kita menerima pelunasan piutang. Oke, kalau sudah kita isi siapa customernya tadi. Oke, kita lihat customernya siapa? Rama Elektronik. Oke, kita ketikkan Rama Elektronik. Oke. Nah, untuk ID-nya kita masukkan bukti kas masuknya, yaitu BKM 12-1. Oke, kita masukkan BKM 12-1. Tanggal transaksinya tanggal 3/12/2011. Amount-nya atau nominalnya adalah 159.500.000. Oke, kalau sudah, kita lihat untuk paymentnya yaitu dibayar melalui cek. Berarti kita klik cek. Lihat ya. Oke, cek, tanggal cek berarti dengan nomor cek BS21. Berarti pembayarannya menggunakan atau payment methodenya menggunakan cek. Kalau menggunakan cash gimana, Miss? Ya silahkan kalian ketik yang cash. Oke. Nah, secara langsung untuk memonya akan langsung terisi yaitu payment Rama Elektronik. Nah, di bawahnya sini akan ada transaksi dari Rama Elektronik sebelumnya yang akan dia lunasi. Kalau di sini, kalau Rama Elektronik sudah melakukan beberapa transaksi, maka di sini juga akan tertulis banyak transaksinya Rama Elektronik. Nah, kalau harus hati-hati dan harus jeli berapa invoice atau nomor bukti atau piutang yang dia lunasi. Nah, di sini kan pelunasan faktur F11-12 tanggal 25 November. Berarti kita harus sesuaikan, sama enggak? Oh sama, yaitu faktur 11-12 tanggal 25 November. Oke ya, berarti sudah benar. Kita klik di bagian amount applied. Oke, jadi yang sebelumnya out of balance-nya 159 juta sekian, setelah kita klik, oke, dia sudah 0. Jadi pastikan out of balance-nya adalah 0. Sebelum kita record, silahkan lakukan Ctrl+R. Oke, jadi untuk jurnalnya adalah cash in bank bertambah sebelah debit 159 juta sekian, account receivable berkurang sebelah kredit 159 juta sekian. Oke, itu ya jurnalnya tercatat ini. Oke, kalau sudah silakan kalian record. Oke, transaksi ketiga sudah kita inputkan. Oke, sekarang kita masuk untuk transaksi berikutnya. Oke, transaksi dokumen 4 yaitu ada transaksi BKK 12.2 yaitu bukti pengeluaran kas yang dikeluarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom senilai 2.800.000 sekian untuk pembayaran listrik bulan November dan telepon bulan November. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika kita melakukan pembayaran bukan untuk hutang, maka kita akan menggunakan menu apa? Iya, menu banking. Silahkan kalian klik banking, menu banking kalian, lalu kita pilih spend money karena kita mengeluarkan uang. Oke, pastikan pay from account-nya adalah cash in bank dan teks inklusifnya tidak tercentang. Kita masukkan check number. Ada nggak di sini check numbernya? Oh ada, yaitu CP12002. Kita masukkan CP12002. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Kita lihat di bukti transaksi, yaitu tanggal 3 Desember. Berarti kita masukkan 3 Desember 2011. Nah, amount-nya berapa? Tadi yaitu 2.865.000. Nah, maka nanti akan seperti ini langsung, dan memonya bisa kita tulis membayar listrik dan telepon November 2011. Oke.
Memonya bisa kita tulis seperti ini, atau pembayaran listrik dan telepon itu juga bisa, terserah kalian, yang penting maksudnya sama. Oke ya. Oke, karena kita membayar listrik dan telepon di bulan November ya, bukan bulan Desember, secara otomatis kita akan kita mempunyai hutang, ya kan? Berarti akun yang kita tuju atau yang akan kita masukkan adalah akun kode 2, yaitu expense payable. Oke. Nah, nanti secara otomatis ketika kita sudah input input akunnya, yaitu expense payable, di bagian memonya ini akan tertulis 2 juta sekian. Nah, baru kita klik ya. Kalau sudah, sebelum di record pastikan out of balance-nya adalah 0, dan kalian lakukan Ctrl R, yaitu dengan cara Ctrl plus R secara bersamaan. Nah, di sini nanti akan ada rekap transaksi di menu Spend Money, yaitu membayar listrik dan telepon November 2011 dengan jurnal expense payable di sebelah debit 2.865.000, cash in bank karena kita mengeluarkan uang kas ya sebesar 2.865.000. Oke. Kalau sudah benar, maka kita lakukan oke. Kita record. Oke ya. Oke, transaksi transaksi yang keempat. Oke ya, transaksi yang keempat sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke transaksi yang kelima. Oke, transaksi yang kelima di sini ini adalah ada faktur kopi. Ingat, faktur ada beberapa ya, ada 3, yaitu faktur asli yang berwarna putih, faktur kopi yang biasanya berwarna pink, sama faktur yang ketiga itu biasanya faktur ketiga itu warna biru atau ditujukan kepada bagian gudang. Kalau faktur 1 yang asli itu atau yang berwarna putih itu ditunjukkan untuk orang atau customer kita. Oke. Kalau faktur kopi atau yang berwarna pink itu ditujukan untuk kita, bagian akuntan. Oke. Nah, sedangkan untuk faktur yang ketiga atau faktur biru itu biasanya ditujukan untuk bagian gudang, untuk pengecekan stok barang. Oke. Karena ini ada transaksi faktur kopi, yang berarti ada transaksi penjualan dari PT Gesti Smart kepada siapa? Kepada Fauzi Elektronik. Nah, oleh karena itu kita harus memasukkannya transaksi tersebut. Oke, kita harus memasukkan transaksi tersebut. Nah, ingat, karena berkaitan dengan penjualan, berarti kita harus klik menu Command Center Sales. Nah, karena berkaitan dengan penjualan, berarti kita klik Enter Sales. Nah, nanti akan ada tampilan kotak dialog seperti ini ya. Ketika kalian memasukkan transaksi, maka pastikan teks inklusifnya tidak tercentang dan kita masukkan transaksinya, yaitu Fauzi Elektronik. Oke. Secara otomatis, sorry aku masih batuk-batuk ternyata. Yang selanjutnya adalah Fauzi Elektronik. Nah, kita masukkan invoice nomor fakturnya, yaitu F121. Kita masukkan di sini F12-1. Oke, untuk tanggalnya yaitu tanggal 6 bulan 12 tahun 2011. Karena di sini tadi tidak ada sistem pre-order, berarti tidak perlu kita isi untuk customer PO-nya, alias kita kosongi saja. Nah, anak-anak, ketika tampilan kalian di sini tidak seperti ini, mungkin hanya seperti di awal sebelum saya memasukkan Fauzi Elektronik tadi, silahkan kalian cek di layout. Kemungkinan besar misal seperti ini ya. Oke, coba saya klik. Misal seperti ini, belum ada ship-shipnya. Kemungkinan besar ketika kalian memasukkan kartu customer, kalian tidak men-setupnya ke bagian layout. Oke. Kalau tampilan kalian masih seperti ini, tidak usah khawatir, tidak usah bingung, langsung saja kalian klik bagian layout, baru kalian ganti dari service menjadi item. Oke ya.
Kalau sudah, klik OK, maka secara otomatis dia akan berubah seperti ini. Namun ketika membuat kartu customer dan supplier sudah men-setup untuk bagian styling, maka dari layoutnya sudah kalian ganti menjadi item, maka secara otomatis ketika kalian memasukkan customer akan berubah format seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah, baru kita masukkan untuk barang yang terjual. Oke, di sini ada ini ya, kayaknya ini nggak kelihatan cahaya. Oke, di sini ada kuantitinya 9 dan ada kuantiti 7 untuk TV dan juga AC. Oke, kita masukkan ship itu adalah kuantitasnya aja. Oke, kita masukkan yang pertama ya untuk TV. Kuantitas yang dijual ada 9 dengan item number TV. Oke ya, 365 TV. Oke, deskripsinya adalah TV P365. Nah, harga di sini kalian masukkan dengan harga satuan atau price, yaitu 18.500.000. Oke, maka di sini secara otomatis untuk totalnya yaitu 166.500.000. Dan pastikan untuk teksnya atau pajaknya yaitu PPN. Oke, karena setiap barang yang kita jual atau yang kita beli harus dikenakan pajak seperti itu ya, sebesar 10%. Oke, lalu kita masukkan untuk barang yang terjual kedua yaitu sebesar 7 dengan item number yaitu AC 86P, deskripsinya ACP86, harga satuannya yaitu sebesar berapa? Kita lihat 23 juta. Oke, 23 juta. Nah, maka secara otomatis di sini total dari penjualan AC sebesar 161 juta. Dan untuk subtotal dari penjualan semuanya di bawahnya adalah 327.500.000 rupiah dengan flag-nya 0 karena tidak ada beban ongkos angkut ya, dan pajaknya 32 juta sekian. Jadi total akhir dari piutang karena dia penjualan kredit maka 360.250. Oke ya. Oke. Kalau nanti ada transaksi penjualan tunai, maka kita harus isi P2D di sini. Itu menandakan bahwa pembayarannya langsung pada hari itu juga atau secara cash. Tetapi karena transaksi ini adalah transaksi kredit atau penjualan kredit, bisa kita lihat ya dari termin N/30, jadi secara otomatis bayarnya atau barangnya ini bisa dikategorikan sebagai barang yang dijual atau dibayar secara angsuran, berarti kita punya piutang kepada Fauzi Elektronik, maka tidak usah kita isi untuk PTD-nya kayak gitu. Nah, kalau sudah, silakan kalian Ctrl R untuk merekap transaksi sales-nya. Nah, di sini akan ada seperti ini, yaitu sel Fauzi Elektronik, account receivable-nya bertambah sebesar 327.500. Dan yang kedua account receivable 32750. Nah, kalau di Mayap, aplikasi Mayap, kalau di jurnal biasa kita kan pasti mencatatnya seperti ini. Account receivable jumlah nominalnya ini akan kita tambahkan antara harga pokok sebesar 327 juta dan kita tambahkan dengan PPN. Seperti itu ya. Tapi kalau di Mayap tidak bisa. Karena kalau itu ya tidak bisa ya, karena kalau di Mayap itu akan dipisahkan seperti ini, jadi kalian nggak usah bingung. Dan salesnya 327.500.000 karena di Mayap itu adalah transaksinya berbasis perpetual moving average. Oke, maka dia akan secara otomatis mencatat jurnalnya dengan 2 jurnal karena dia perpetual. Berarti jurnal yang pertama mencatat transaksi ini ya, sales atau penjualan, dan jurnal yang kedua dia akan mencatat transaksi
sebesar cost of goods sold-nya, yaitu sebesar 275 juta dan merchandise inventory sebesar ini. Itu nggih. Oke, jadi akan secara langsung otomatis. Oke, kalau sudah bisa kita record. Oke, untuk transaksi yang kelima kita sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan untuk transaksi yang keenam. Oke, ini ya. Untuk transaksi yang keenam, di sini ada transaksi faktur. Oke. Ada transaksi apa ini kalau seperti ini? Transaksi yang keenam ya. Oke. Di sini ditujukan kepada Fauzi Elektronik sebesar 360.250 F121 faktur tanggal 6 Desember 2011. Oke. Kita lihat untuk untuk PT Gesnis Smart di sini ada di sini tidak ada kopi ya, tidak ada tulisan atau atau tanda kopi di sini secara otomatis. Maka transaksi ini adalah transaksi secara otomatis transaksi ini adalah transaksi pembelian. Oke, transaksi pembelian. Ini bukan Fauzi Elektronik ya, seharusnya kalau transaksi pembelian. Ini adalah PT Sentosa. Mungkin ini soalnya rodok salah. Gak apa-apa ya, yang penting kalian paham. Jadi ini adalah transaksi pembelian. Di sini seharusnya adalah bukan PT Gesnis Smart untuk kop surat untuk kop buktinya, tetapi PT Sentosa, dan ditujukan kepada yang terhormat bukan Fauzi Elektronik tetapi PT Gesnis Smart. Mungkin yang edit soalnya salah atau mungkin masih ngantuk. Oke ya, tidak apa-apa. Oke, kalau seperti ini ada transaksi pembelian, kalian harus memasukkannya di bagian purchase. Oke, purchase, enter purchase karena ada transaksi pembelian. Ingat nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini, tidak usah khawatir kalian. Nanti setelah kalian masukkan nama suppliernya, maka akan langsung berubah layoutnya menjadi item. Dan pastikan untuk teks inclusive-nya adalah uncentang. Oke. Bukan Fauzi Elektronik ya Cah ya. Kalau Fauzi Elektronik itu sebagai customer, bukan supplier. Nah, kita masukkan yang ini adalah PT Sentosa. Nah, oke ya. Di sini ada PT Sentosa. Pastikan untuk teks inclusive-nya 0 dan terms-nya adalah N30 ya. Oke. Nah, purchase-nya Oke, sebentar. Kita lihat. Aku malah mupet ya sama soalnya. Dokumen transaksi nomor 6. Jumlahnya 360.250.000. Oke, kita lihat untuk transaksi ini. PT Sentosa. Coba kita lihat untuk PT Sentosa, apakah punya hutang? Katfal ya, Kadis PT Sentosa 69300. Ternyata soalnya mulek ya. Oke ya, ini ternyata bukan transaksi pembelian tetapi transaksi pelunasan.
kayaknya untuk bukti atau dokumen transaksi nomor 6 ini salah semua, Cah. Ini transaksi penjualan seharusnya, tapi nggak ada kodnya kayak gitu. Oke, kita ikuti saja untuk ini ya, langkah-langkah yang ada di bawahnya. Kalau berdasarkan langkah-langkah ini adalah transaksi pelunasan utang dari PT Sentosa sebesar 69.300.000. Kayaknya bukti transaksinya salah. Ya Allah, jadi bingung. Oke ya. Berarti kalau seperti itu kita masukkan di bagian purchase karena dia membayar utang kepada PT Sentosa, berarti pay bills. Oke. Pastikan akun kita adalah akun cash in bank yang akan kita gunakan sebagai alat pembayaran ya. Oke, dan kita masukkan PT Sentosa. Oke, check numbernya kita lihat. Untuk check numbernya adalah CP12-003 CP12-003 dengan tanggal transaksinya adalah tanggal 6 bulan 12 tahun 2011 dan nominalnya adalah 69.300.000. Oke, maka akan tertulis seperti ini, payment PT Sentosa, dan di bawahnya akan ada transaksi PT Sentosa yang harus kita lunasi. Oke ya. Oke, berarti kita ketikkan di amount applied, ingat out of balance-nya harus 0. Oke, kalau sudah 0 ini silahkan kalian Ctrl R. Oke, berarti cash in bank 69.311 kredit, account payable-nya di sebelah debit sebesar 69.300. Oke, kalau sudah silahkan kalian oke, lalu klik record. Oke, ingat ya, untuk transaksi 6 ini ternyata ada kesalahan bukti transaksi, Cah. Oke, sorry ya, untuk transaksi 6 itu sebenarnya transaksi pelunasan utang kepada PT Sentosa, tapi yang ada di transaksi ini adalah transaksi F12.1 kan, berarti transaksi penjualan. Oke, salah ya ini. Berarti ini yang benar adalah kalian lihat khusus untuk transaksi 6, kalian lihat langkah-langkah penyelesaian yang di bawahnya ini. Oke ya. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi kasus yang ketujuh. Oke, untuk transaksi yang ketujuh ini, nah ini oke ya, transaksi jenis baru lagi. Kalau tadi tanggal 6 kalian melakukan penjualan kepada Fauzi Elektronik, oke. Ingat di sini ada kopi gitu ya. Karena kalau transaksi tanggal 7 Desember ini ada tulisannya nota kredit, oke. Nota kredit. Nah, ada nota kontan, ada nota kredit, dan juga ada nota debit. Gimana nih cara membedakannya? Kalau nota kontan berarti kontan berisi dengan tunai, berarti transaksinya adalah penjualan tunai. Oke. Kalau nota kredit berarti berkaitan dengan penjualan. Kalau ada kata-kata nota kredit atau nota debit itu berkaitan sama retur. Oke. Nah, kalau kredit berarti dia penjualan, berarti retur penjualan. Sebaliknya, nota debit, nota retur, berarti maksudnya ada retur. Debit, ada transaksi pembelian. Oke, berarti nota debit, retur, pembelian. Gitu aja ketika cara kalian untuk memahaminya. Oke ya. Selanjutnya untuk transaksi nomor 7, karena di sini ada nota kredit sebesar 66 juta dikembalikan kepada kita. Mungkin di sini karena rusak dan sebagainya ya. Di sini tidak ada perincian dia rusak atau seperti apa. Hanya ada bukti bahwa ada nota kredit seperti itu sebesar 66 juta. Nah, langkah-langkah kita adalah kita masukkan ke menu sales. Oke. Ya sudah ya, kita cancel. Kita masuk ke command center sales, baru kita masukkan ke enter sales, seperti kita akan melakukan penjualan, tetapi nanti harus kita minus gitu deh. Oke, kalau sudah kita masukkan nama customernya yaitu Fauzi Elektronik. Oke, dan bukti invoice-nya silahkan kalian masukkan ini ya, bukan F12.1 lagi karena ini adalah nota kredit, berarti NK12.1. NK12.1. Oke. Nah, tanggalnya adalah tanggal 7
bulan 12 tahun 2011. Oke. Karena ini adalah retur, berarti semua barang atau kuantitas yang dikembalikan ke kita, yang kalau kita menjual itu harus kita enter tanpa ada tanda apa-apa. Karena ini adalah retur atau barang dikembalikan kepada kita secara otomatis, maka harus kita minus. Itu bedanya ya. Kalau ada retur berarti kita minus 2 untuk barang dagangan TV. Nah, oke, deskripsinya. Harga satuannya berapa? Harga satuannya adalah 18.500.000. Oke, maka di sini nanti akan langsung muncul ya. Oke. Yang selanjutnya ada -1 untuk AC. Yaitu sebesar berapa? Sebesar 23 juta. Oke ya. Nah, secara otomatis maka di bawahnya ini untuk subtotal yang dikembalikan adalah senilai 60 juta. Oke. Sebesar 60 juta dan untuk teksnya yaitu juga 6 juta akan dikembalikan ke kita dan total amount-nya adalah 66 juta. Nah, kalau sudah silahkan kalian Ctrl R. Nah, maka akan seperti ini. Nah, di sini untuk jurnalnya ada sales 60 juta, PPN outcome 6 juta. Nah, ini seharusnya gimana jurnalnya, Cah? Di sebelah debit. Oke, bukan sales ya, tapi sales return. Nah, harus kita ganti atau harus kita sesuaikan. Dengan cara gimana? Silahkan kalian klik panah putih. Oke. Nah, di sini I sell this item. Kalian akan mencatat transaksi penjualan ini di mana? Karena ini adalah transaksi retur, berarti kita mencatatnya harus kita ganti, yaitu sales diganti dengan sales return. Oke ya? Oke, kalau sudah silahkan klik OK. Begitu juga untuk yang AC. Akun sales silahkan kalian ganti menjadi akun sales return. Oke, silahkan klik OK. Nah, kalau sudah, coba kalian Ctrl R. Nah, jadi akan langsung berubah. Yang semula sales 60 juta di sebelah debit, maka akan langsung berubah sales return sebelah debit sebesar 60 juta. Ngaten ya? Oke. Kalau sudah klik OK. Ini ya balance due-nya 66. Lalu pastikan flag NT-nya juga NT ini ya untuk flagnya, karena dia tidak ada beban ongkosnya ya, karena tidak ada transaksi atau klaim beban kirim, ongkos kirim. Lalu kita klik record kalau sudah selesai. Oke, nah sampai sini apakah sudah miss? Loh, belum. Transaksi selanjutnya ketika kita sudah ada transaksi retur, baik itu retur pembelian atau retur penjualan, dan kita sudah memasukkan entry transaksi retur tersebut, kita langsung masuk ke menu register. Jangan keluar dari menu itu dulu. Nah, kalian lihat di sini ada menu all sales, quotes, orders, open invoice, return and credit, close invoice dan sebagainya ya. Maka silahkan kalian klik return and credit. Nah, maka di sini akan kita temui bahwa ada transaksi retur ya. Kita klik 2 kali transaksi returnnya. Nah, oke ya. Kalau sudah, silahkan klik apply to sell. Oke, nah nanti akan ada transaksi seperti ini. Untuk kopnya nanti berwarna pink atau orange, tergantung dari laptop kalian masing-masing ya. Dan untuk memonya adalah Fauzi Electronic Credit from NK121. Ingat ID-nya yaitu gak apa-apa, bisa dikosongin aja. Dan untuk date-nya atau tanggalnya yaitu 07/12/11. Ini kita klikkan NK121. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan. Di sini ada 2 tanggal, yaitu tanggal 29 dan juga tanggal 6.
ya. Karena returnnya adalah tanggal 6, berarti harus kita masukkan di bagian kolom tanggal 6. Jangan sampai salah di bagian yang atasnya, karena akan beda nanti. Nah, oke, kita ketikkan di amount applied, yaitu 66 juta. Kita enter, ingat out of balance-nya dari 66 juta harus kita nolkan. Oke ya, sudah benar 0 ya. Kalau sudah, kita klik kontrol. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya untuk melakukan register untuk akun return apa sih, Miss? Tujuannya adalah untuk mengurangkan nilai piutang kalian, ya. Karena tadi kan ada piutangnya sebesar berapa tadi? 360 juta sekian, ya kan? Dari penjualan kita kepada Fauzi Elektronik. Nah, ternyata di tanggal 7 Desember itu ada transaksi bahwa barang dari kita dikembalikan sama Fauzi Elektronik sebesar 66 juta. Berarti piutangnya juga harus dikurangkan. Ngerti nggih? Oke. Kalau sudah, silahkan klik OK, kita klik record. Oke, kita close. Oke, kita cancel. Nah, transaksi yang ke-7 sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke transaksi 8. Nah, Rek, kalau di sini itu kan untuk akunnya ada beberapa macam ya. Mana tadi? Nah, ini ada return sebaiknya gitu ya. Kalian bisa ikuti langkah saya saja. Jadi lebih simpel, lebih cepat daripada yang ada di langkah-langkah rada ruwet. Tapi nggak apa-apa kalau kalian lebih senang yang di langkah-langkah, nggak apa-apa. Oke, intinya sama ya, intinya sama. Tapi kalau ada yang lebih mudah, kenapa tidak, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi 8. Oke ya, untuk transaksi 8 di sini ada pengeluaran voucher kas kecil sebesar 600.000 untuk pembelian perlengkapan toko. Karena tadi pakainya sistem fluktuasi ya, berarti harus kita catat. Oke, kita masuk ke menu banking, account, lalu record journal entry. Oke, untuk jurnalnya kita masukkan V122. Untuk tanggalnya adalah tanggal 9 Desember 2011. Untuk memonya adalah membeli atau pembelian juga boleh, terserah kalian, yang penting sama, membeli perlengkapan toko. Nah, kita masukkan karena membeli perlengkapan toko, maka akun yang bertambah secara pasti adalah akun Supplies. Akun Supplies itu akun aset ya, berarti kita masukkan akun 1. Kita lihat untuk Supplies ada enggak? Oh, ada, yaitu store Supplies. Kita masukkan sebesar nominalnya berapa? Kita lihat nominalnya 600.000. Oke ya, kita masukkan debit. Nah, kreditnya apa? Karena dia pakai petty cash atau pembayaran menggunakan kas kecil ya, berarti akun yang berkurang adalah petty cash sebesar 600.000. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Lalu klik Ctrl R. Oke, jadi jurnalnya adalah store sampai sebelah debit 600, petty cash sebelah kredit 600.000. Oke, kalau sudah kita record. Mudah kan? Mudah sekali. Oke, transaksi yang ke-8 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan untuk transaksi yang ke-9. Oke. Untuk transaksi yang ke-9 di sini ada transaksi bukti pengeluaran kas, yaitu untuk pelunasan faktur ya. Berarti kita yang mengeluarkan uang untuk pelunasan faktur atau pelunasan utang kita kepada PT Bumi Pertiwi. Nah, kalau seperti ini silahkan kalian masuk ke menu purchase lalu pay bills ya, karena membayar. Ingat, pastikan pay from account-nya adalah cash in bank. Nama suppliernya siapa? PT Bumi Pertiwi. Nah, nomor ceknya berapa? CP12004. Kita masukkan CP12-004. Tanggalnya kita masukkan 9 Desember 2011. Nominal amount-nya 251.900. Oke ya. Nah, di bawahnya setelah kita memasukkan, maka akan muncul transaksi.
yang harus kita lunasi. Oke. Jadi transaksinya adalah tanggal 23 November kemarin. Nah, harus kita lunasi 259.900.900. Oke, pastikan out of balance-nya adalah 0, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini, Miss, itu kok tidak ada potongan ya gitu. Oke, nah ingat Rek, ketika kalian melakukan penjurnalan, kalian harus lihat bagaimana terminnya. Nah, ketika kalian melakukan transaksi di awal, terminnya adalah kan N per 30. Secara otomatis dia adalah transaksi kredit atau hutang atau piutang, tetapi tidak ada pemberian bonus kayak gitu loh, tidak ada pemberian diskon penjualan atau diskon pembelian. Secara otomatis tidak akan ada yang namanya potongan harga. Oke ya. Nah, kalau sudah kita aplikasikan seperti ini, kita klik Ctrl L untuk melihat rekap transaksinya, yaitu cash in bank pada account payable sebesar 251 juta sekian. Kalau sudah klik OK, baru kita klik record. Oke. Transaksi yang ke-9 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke transaksi yang ke-10. Oke. Transaksi ke-10. Oke ya. Untuk transaksi yang ke-10 di sini ada kopnya adalah PT Sentosa. Dan yang terhormatnya adalah PT Gesti. Secara otomatis transaksi ini adalah transaksi pembelian. Ya. Pembelian tunai atau pembelian kredit, Miss. Kita lihat terminnya. Karena terminnya di sini adalah N per 30. Secara otomatis maka transaksi ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke ya. Kita masukkan transaksinya. Kalau ada transaksi pembelian kredit, berarti kita masukkan menu purchase lalu enter purchase. Oke. Kita masukkan siapa? PT Sentosa. Nah, ingat teks inklusifnya silahkan kalian hilangkan, jangan dicentang ya, tapi uncentang, karena nanti kalau dicentang dia akan sudah masuk ke pajak gitu. Nah, kita masukkan untuk purchase number-nya, yaitu F05. Tanggalnya tanggal berapa? 10 Desember 2011. Nah, supaya invoice itu adalah supplier untuk kegiatan pre-order barang kayak gitu, karena kita tidak melakukan pre-order, berarti tidak usah kita isi. Oke. Lalu kita masukkan berapa barang yang kita beli, yaitu kuantitinya 11 untuk TV dan 10 untuk AC. Kita masukkan 11 untuk TV, item numbernya adalah TV. Oke ya, 365 TV deskripsinya. Oke. Harga satuannya adalah 16 juta. Oke, maka untuk totalnya adalah 176 juta sekian. Pastikan PPN-nya adalah pastikan pajaknya adalah PPN ya, karena dia nanti akan langsung mengklaim 10% dari total barang yang kita beli. Selanjutnya adalah kita masukkan untuk pembelian barang kedua, yaitu 10 item untuk AC dengan harga satuan yaitu 19 juta. Oke. Nah, totalnya adalah 190 juta. $190 juta. Oke ya. Oke. Nah, secara otomatis kita lihat untuk totalnya adalah 366 juta dengan pajaknya 36.600.000, maka total hutang yang harus kita bayar adalah 402.600.000. Banyak ya, banyak. Oke. Kalau sudah, silakan kalian Ctrl L untuk melihat rekap transaksinya, maka dia akan timbul transaksi seperti ini. Account payable sebelah kredit 366, account payable 36600. Sebenarnya
transaksi ini kalau di jurnal secara manual maka account payable. Maka seperti ini, merchandise inventory bertambah 176 juta sebelah debit untuk ini ya, barang A, dan merchandise inventory 190 juta untuk barang B, atau bisa kita gabungkan yaitu sebesar 176 juta ditambah dengan 190 juta. BPN income debit 36.600, account payable kredit sebesar semuanya. Itu ya, itu kalau di jurnal secara manual. Oke, kalau sudah benar klik OK lalu klik record. Di sini ada tulisan My app has detected that the supplier does not have an APBN record in the code file. Oke, kita lihat untuk transaksi jurnal forecast ya. Oke, abaikan saja. Oke, kalau sudah kita masukkan transaksi yang ke-11. Oke, transaksi yang 11 yaitu ada ini transaksi, ada nota kredit. Oke, berarti kalau ada nota kredit yang diperoleh dari PT Sentosa, hati-hati ya ketika kalian melihatnya itu. Maka bagi PT Sentosa dia adalah retur penjualan, tetapi bagi kita dia adalah retur pembelian karena kita ini ditujukan kepada kita. Oke, karena ada data kredit, retur pembelian, maka kita masukkannya di menu purchase, enter purchase sama kayak pembelian, tapi harus kita minus untuk pengisian barang atau inventory yang kita beli. Oke, PT Sentosa. Oke, pastikan termsnya sama ya, tes English-nya diancentang, purchase-nya atau ini kita isikan ini NT berapa? NK strip 1. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 11 Desember 2019. Nah, karena dia sistemnya adalah retur, berarti harus kita minus berapa? Minus 1 untuk item number TV. Oke, harganya 16 juta ya. Oke, bisa kita lihat di sini. Oke, yang kedua minus 2 untuk AC. Oke, harganya 19 juta. Oke, kalau sudah, pastikan di sini untuk total amount-nya adalah 59.400, sebesar sama dengan yang ada di sini 59.400. Oke, kalau sudah, silakan kalian klik Ctrl R. Nah, maka secara otomatis di sini akunnya adalah 16 juta. Merchandise inventory berkurang sebesar 16 juta. Oke. Miss, apakah di sini juga diperlukan untuk melakukan perubahan seperti tadi? Kita lihat saja, ada nggak di sini? Oke ya. Ya tidak perlu, Cah. Loh, kenapa, Miss? Gitu. Karena yang namanya transaksi pembelian, oke ya, tidak akan ada untuk transaksi pembelian, retur pembelian itu akan dicatat langsung ke merchandise inventory kalau dia berbasis perpetual. Tapi kalau metodenya berbasis fisik ya, atau periodik, pencatatannya periodik atau fisik, maka kita mencatatnya sebagai retur pembelian atau purchase return kayak gitu. Tapi kalau dia berbasis perpetual, maka nyatetnya langsung ke merchandise inventory atau langsung mengurangi persediaan barang dagangannya gitu nggih. Beda kalau untuk penjualan, khusus untuk penjualan, kalau dia metode pencatatannya pakai metode perpetual, maka dia mencatatnya adalah mencatat sales return, dan nanti dia akan mencatatnya juga dengan HPP-nya. Ada dua catatan penjualan ya, antara retur penjualan dan juga penjualan gitu.
Tapi kalau transaksi pembelian hanya ada satu saja, gitu Cah. Sayangnya saya tidak bisa mencoret-coret di sini. Kalau bisa tak coret-coret di sini Cah. Kalian iso paham gitu loh. Tapi nggak apa-apa wis kalau memang nggak bisa coret-coret ya. Tuh. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Oke ya. Kalau sudah klik record. Nah, setelah klik record, langkah kalian belum selesai ya. Seperti tadi, silakan masuk ke bagian register. Silahkan cari di return and debits, maka di sini akan ada ini retur sebesar NK1 atas nama supplier PT Sentosa. Langsung kalian apply to forecast. Oke. Di sini silahkan klikkan NK step 1, tanggalnya tanggal berapa? 11/12/2011. Oke. Nah, secara otomatis di sini akan langsung. Oke, 59.400. Fungsinya sama. Adanya forecast register ini adalah untuk mengurangkan nilai account payable mengecek sama nilainya antara transaksi yang kalian catat sama yang tidak kalian yang dikembalikan sama yang belum dikembalikan gitu loh. Oke ya, jadi kita nanti bayarnya bukan lagi sebesar 400 sekian juta ini, bukan 402 juta sekian, tetapi akan kita kurangkan dengan total barang yang kita kembalikan sebesar 59.400.000 ini. Itu ya. Kalau sudah silakan kalian klik record. Oke. Langkah berikutnya. Oke, transaksi 11 sudah. Kita masuk ke transaksi 12. Ada berapa transaksi ya, Caya? Saya tak lihat ini. Ada banyak transaksinya, ada sekitar 26 untuk bukti transaksi biasa. Berarti kita ini coba masukkan sampai transaksi ke-13 ya. Nah, berikutnya nanti kita akan inputkan ke pertemuan minggu berikutnya. Oke. Sekarang transaksi ke-12. Transaksi ke-12 ini adalah bukti penerimaan kas. Oke ya. Ada bukti penerimaan kas yaitu BKM 12.2 dengan cek SS142. Oke, karena ada bukti penerimaan kas yaitu pelunasan faktur dari voucher elektronik setelah dikurangi dengan sales return, ini enak Cah karena ini sudah ada transaksi, sudah ada tulisan setelah dikurangi dengan sales return, jadi enak, kita nggak usah menghitung lagi gitu. Jadi kita masukkan di bagian, kita close, oke, kita cancel bagian sales. Oke, kalau sudah kita masuk ke receive payment karena ada pelunasan piutang, kita masukkan voucher elektronik ya. Oke. Nah, untuk ID-nya ini karena ID ya, bukan cek, berarti kita masukkan BKM 12.2. BKM 12/2 tanggalnya yaitu 12 Desember 2011. Amount receive-nya, penerimaan uangnya berapa? 294.250. 294.250. Oke. Dan metode pembayaran tadi apa? Ada cek ya, berarti kita masukkan cek. Oke. Nah, kita lihat di sini ada dua transaksi antara tanggal 29 dan juga antara tanggal 6. Nah, pilih yang mana di sini? Silahkan kita lihat bukti transaksinya aja. Pelunasan faktur 12 step 1 tanggal 6 Desember. Oke. Berarti kalau seperti itu tanggal 12 September tanggal 6 Desember ya. Berarti kita klik yang bagian bawah, jangan sampai yang atas karena nanti akan salah kaprah. Oke. Pastikan out of balance-nya adalah 0, lalu kita Ctrl R. Oke, sudah ya. Setelah kita Ctrl R baru klik OK. Kalau sudah klik record. Oke, sudah ya. Oke, transaksi berikutnya. Oke, transaksi berikutnya adalah transaksi ke-13 yaitu di sini ada nota kontan. Tadi apa nota kontan? Iya, untuk transaksi atau bukti transaksi untuk penjualan secara tunai. Oke ya, ada transaksi tunai. Oke, kalau sudah, di sini juga ada penjualan tunai. Oke, kita masukkan penjualannya ada 7 unit untuk TV dan 8 unit untuk AC.
dengan nilai nominal adalah 336.600.000. Oke, langkah yang harus kita ambil adalah sales, enter sales. Oke. Nah, kita cari di sini adakah penjualan tunai? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita klik new. Baru kita buat lagi untuk card customer-nya, card file-nya itu penjualan tunai. Oke, loading. Ini bisa kalian isi, bisa nggak kalian isi ya. Nah, kita lihat untuk customer ada berapa banyak kemarin, 3 kalau nggak salah ya, Rek. Kita lihat untuk customer ada berapa. Oke, untuk customer ada banyak, ada 4 ya, berarti kita masukkan C005. Oke, addressnya kalian kosongi saja, yang lain kalian kosongi, yang penting selling detailnya, sell layoutnya kalian ganti item, text code yang PPN, flag NT. Nah, ini untuk payment is due-nya, karena dia adalah penjualan tunai, kalian ganti dari in a given of days, kalian ganti menjadi COD. Oke, kalau sudah, kalian klik OK. Nah, kalian masukkan, kalau sudah berhasil membuat, kalian masukkan penjualan tunai, maka akan seperti ini. Pastikan terms-nya COD dan teks enclosure-nya centang. Oke. Nah, kita masukkan untuk invoice-nya. Mana tadi? Untuk invoice-nya, transaksi, kebanyakan 13. Oke, ini ya untuk transaksi 13. KN01. Nah, kita masukkan untuk invoice-nya KN-01. Tanggalnya tanggal 13 September. Kok September sih, Desember? Astagfirullahaladzim, kurang minum ini. Oke, tanggalnya tanggal 13 Desember 2011. Dan kita masukkan untuk sheet-nya, penjualannya berapa? 7 dan 8. 7 untuk item numbernya yaitu TV. Harga satuannya berapa? Kita lihat untuk harga satuannya adalah 18 juta untuk TV ya. 18 juta. Oke, untuk yang kedua yaitu AC, sebesar 8 AC. Oke, harganya yaitu berapa? 22.800.000. maaf ya, salah baca. Oke, maka akan timbul seperti ini. Oke, maka kalian pastikan untuk subtotalnya adalah 336.600.000 rupiah. Oke, sama ya. Kalau sudah sama, pastikan di sini, karena dia adalah sistemnya cash or delivery atau membayar langsung atau tunai, maka pastikan kalian mengisi paid today, dibayar pada hari itu juga maksudnya, sebesar 336.600.000 rupiah. Nah, kalau sudah, pastikan payment methodnya adalah cash karena dia langsung bayar kan, dan balance due-nya adalah 0. Klik record. Nah, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Miss, itu kok ada koma-komanya? Tidak apa-apa ya, karena itu langsung dari sistemnya. Oke. Kalian lihat di sini, oh ternyata ada sales return. Salesnya kan sales ya. Nah, berarti ketika kalian tadi memasukkan transaksi sales return atau transaksi return penjualan di awal dan kita merubahnya tadi, kalian belum mengganti nih, I sold this itemnya sales return, salesnya kan langsung dikembalikan menjadi sales. Oke, berarti hati-hati kalian masukkan atau ganti lagi dari sales return menjadi sales. Oke ya, klik OK.
Ingat tadi cuma klik 2 kali saja Cah untuk tanda panah putih. Nah, kita ganti I sell this item dari sales return menjadi sales. Oke ya, kalau sudah klik OK. Nah, kalau sudah coba kita Ctrl A lagi. Nah, sudah berubah ya, salesnya di sebelah kredit 306 juta. Oke, kalau sudah bisa kita OK, dan ini cash in bank sama account receivable-nya juga bertambah ya, karena penjualan secara tunai. Oke, kalau sudah klik record. Sudah selesai deh tuh. Jadi kita bisa lihat hasil akhir dari transaksi yang sudah kita inputkan ya. Di menu bisa banking, sales ataupun apapun, silahkan kalian klik bagian transaction journal, lalu kita masukkan ke general, disbursement, receipt, sales, forecast, inventory, bisa kalian lihat semua di sini, atau bisa juga di bagian all. Kalau all itu berarti semua transaksi jurnalmu yang kalian catat itu akan ada di sini semua, begitu pembelian, penjualan, penerimaan uang kas, petty cash dan sebagainya. Itu ada di sini semuanya. Oke. Kalau sudah, berarti bisa kita close. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kita masukkan entry transaksi sampai transaksi ke-13 ya. Oke, silahkan kalian lanjutkan. Silahkan kalian pelajari, silahkan kalian masukkan untuk materinya. Nah, untuk kalau kalian sudah mengentry transaksi dari dokumen 1 sampai dokumen 13, bisa kalian lanjutkan untuk dokumen 14 sampai seterusnya sambil menunggu video pembelajaran dari saya minggu depan, dan juga insya Allah jurnal penyesuaian juga akan saya bahas minggu depan juga, kalau bisa sampai membuat laporan keuangan. Dan minggu berikutnya kita akan berubah atau beralih ke insya Allah ke materi perusahaan manufaktur. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Selamat menjalankan tugas, selamat bersantai dan belajar ya, karena kalian enak kan di rumah aja gitu. Yang penting jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa sarapan, dan yang pasti jangan lupa bahagia. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, kita tutup.